Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya, yang mendengarkan video ini. Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu berkah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi PHP untuk menghubungkan dari PHP ke database ya. Sederhana aja, kita buat namanya tabel 2 kolom aja, yaitu kode jurusan dan jurusan. Nanti selanjutnya saya akan lebih kompleks lagi, banyak kolom. Setelah paham seperti itu, nanti kita juga memahami logika login dan logika level dari sebuah pengguna ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke. Pertama-tama Anda silahkan buka subframe-nya seperti ini dalam keadaan kosong, kemudian buka exam-nya, yaitu klik exam control, kemudian yes, kemudian start bagian Apache dan MySQL-nya ya. Oke, lanjut aja. Kemudian buka di sini sudah terbuka ya htdocs. Kemudian di sini ada folder saya klik and drag saja, klik and drag, klik tahan geser ya. Kemudian di sini ada seperti yang sebelumnya sudah ada beberapa latihan. Saya hapus saja dulu nih ya, dari awal aja. Kita buatnya dari pertama di 05. Jadi dalam folder Ahmad Roy, di dalamnya ada 05 PHP. Saya bikin folder baru bernama CRUD 01 ya. Kita bagian dasarnya untuk belajarnya. Kemudian di sini saya siapkan dulu database-nya. Saya klik admin di bagian sini ya, admin di bagian sini. Kemudian loading ya. Oke, karena beberapa aplikasi yang saya buka memang di sini ya. Oke, saya tutup dulu sebagian. Oke, sudah. Kemudian kita buat database baru bernama, ini sudah ada ya. Oh, ini saya buang dulu aja supaya dari awal gitu ya. Saya buang aja dulu ini. Ini saya akan buang, drop dulu ya. Oke. Ya. Saya buat dari awal, klik ini, kemudian database, kemudian tulis ini db_sia create. Setelah Anda meng-create database-nya, kemudian bikin create table. Di bagian database ya ada create table, kemudian tuliskan table jurusan sebanyak 2 kolom saja. Kemudian di dalamnya ada kolom kode jurusan, tipe datanya varchar sebanyak 10, panjangnya 10, kita jadikan di sebagai kolom primary key. Kemudian di sini ada jurusan, kemudian di sini ada varchar, tipe datanya adalah varchar, sepanjangnya ada 100. Kalau sudah, turun ke bawah, tekan save. Sudah siap persiapan kita. Selanjutnya saya akan membuat file namanya koneksi.php. Oke ya. Sebentar. Koneksi.php. Oke, kita buat cara seperti ini. Klik PHP, kemudian tekan tab, kemudian tulis define. Boleh pakai variabel ya, cuman saya mau pakai define. Define ini adalah konstan ya. Kita bikin di sini hostnya, kemudian sini adalah local host isinya. Oke, titik koma. Kemudian saya copy, Ctrl Shift D kalau yang mau lebih cepat ya. Ini ada user, kemudian di sini saya tulis adalah
root, kemudian di sini saya bikin lagi passwordnya kosong ya. Kemudian di sini define lagi, saya tulis data, di sini adalah nama database kita DBSia ya. Kemudian saya buat variabel $db, saya panggil sebuah fungsi dari PHP. Parameter pertama saya masukkan hostnya, itu localhost, kemudian kedua usernya root, kemudian pass adalah passwordnya, data adalah nama databasenya ya, or dead, jadi kalau tidak terhubung kasih informasi itu koneksi gagal. Dah seperti ini codingnya untuk terhubung dengan database. Saya akan buat file bernama index.php untuk menampilkan datanya. Itu seperti ini ya caranya. Kita panggil dulu koneksinya dengan cara include, panggil sebuah fungsi bernama include koneksi.php. Sudah ya. Kemudian tulis sini HTML, kemudian tekan tab, data jurusan. Kemudian kita buat di sini H3 itu adalah data jurusan. Kemudian A, tekan tab, kita larikan nanti ke tambah .php. Jadi ini sebuah link, kita buat link, nanti kalau diklik dia berpindah ke file tambah .php. Kita bikin table, kemudian kita kasih border 1 ya. Kemudian kita bikin kolom sebanyak 4 kolom. TH, kolom headernya itu adalah nomor, TH lagi, kemudian ini kode jurusan, kemudian TH kembali, ini adalah jurusan, dan TH selanjutnya lagi adalah aksinya. Kemudian kita bikin perulangan, yaitu dengan cara kita bikin dulu variabel bernama query. Nah, di query-nya ini kalau udah belajar database pasti paham. Untuk menampilkan database kita tulis select bintang from, harus huruf besar huruf kecil ya, cuman lebih bagusnya huruf besar untuk codingnya database. Warnanya berbeda ya, jadi terus kemudian table, tapi tidak ada masalah ya kalau mau huruf kecil. Kemudian nama panggil nama tabelnya, tadi kita nama tabel kita adalah tabel jurusan. Yang ini memanggil database-nya, yang ini memanggil data dari tabel jurusan. Kita masukkan dalam variabel query. Kemudian kita buat variabel data untuk MySQLi query. Kemudian db, panggil db dari koneksinya. Kemudian db itu berasal dari sini ya, koneksi yang ini kita buat ini ya, karena kita sudah include, dia sudah terhubung dengan db nya. Kemudian query, ini yang berasal dari atas ini ya, query ini berasal dari ini query ini isinya adalah select bintang tabel jurusan. Kalau sudah, kita buat parameter namanya nomor 1 ya, parameter pertama nomor. Kita bikin perulangan namanya while, ingat conditionnya harus benar, $r sama dengan MySQLi fit array. Jadi ini fit array untuk memanggil. Oke deh, sebelum ke situ saya akan jelaskan dulu fit array ini. Nah, ini ya, kalau misalkan seperti ini, kita supaya kelihatan saya akan buat dulu ya. Saya jelaskan dulu ya sebelum kalian lanjut. Ini misalkan saya kasih nama PTK, ini pemrograman web misalkan, dan teknisi komputer itu misalkan di sini AKP gitu ya, akuntansi misalkan. Saya kemudian go, ada 2 data di sini ya, misalkan ada 2 data ini, misal jangan diikutin dulu ya supaya paham 2 ini. Kemudian setelah Anda tahu itu, ketika saya panggil seperti ini, MySQLi print r ya, MySQLi fit array. Jadi dia akan memanggil, ini penjelasan dulu ya biar kalian paham ya, tidak langsung ujuk-ujuk ke situ ya. Saya beri pemahaman dulu. Oke, di sini kalian ini ya, kalau kalian lihat ini dari coding ini itu menghasilkan sebuah array ini ya. Oke ya, menghasilkan array kalau bentuknya gini. Jadi kalau kalian lihat MySQL fit array, ketika dia $data, dia menampilkan data yang ada di dalam sini. Itu data apa? Data AKP, akuntansi. Jadi ada beberapa data dari MySQL fit array ini. Ada
3 kalau nggak salah ya, ada bentuknya array, ada sok ini ya, sok itu untuk bentuknya ini yang dipanggil adalah kolomnya. Nah ya, kalau array tadi yang dipanggil adalah nih, dua-duanya array dan ininya, atau Anda mau menampilkan row-nya saja ya, jadi MySQL feed row yang dipanggil ininya ya. Jadi ada 3 row, dia mengembalikan nilainya tuh 0, 1, 0 di isinya AKP, 1 isinya akuntansi. Terus kalau mau ambilkan lebih banyak menampilkan berbentuk ini kolomnya ini ya, kolomnya kode jurusan itu pakainya sok itu yang tampil di sini bukan 0 tapi di sini asosiatif ya, bukan angka tapi berbentuk huruf. Atau mau dua-duanya, kita tulis aja di sini array, jadi dua-duanya muncul. Jadi mau pakai angka atau mau pakai huruf itu oke ya. Nah kalau kita lihat di sini datanya cuma satu, padahal kita punya 2 data. Nah kalau mau nampilkan semuanya, kita buat berulang-ulang. Nah itu pakainya while ya. Oke, udah paham ya, semoga paham. Karena ini kita pakai array, kita bisa pakai angka ataupun pakai huruf. Ini saya contoh dulu ya biar kalian paham. Saya bikin nomor 1 ini buat parameter pertama. Ini saya tulis while ya, conditionnya adalah $r sama dengan MySQL feed array kemudian $data. Nah di sini kita bisa nampilkan datanya, print $r ya, kita perlu tampilkan seperti ini. Nah dia akan berulang-ulang menampilkan 2 data segini. Nah kalau udah kayak gini kan enak, kita mau nampilkan, misalkan saya mau nampilkan kode jurusan atau nomor 0 nih, jadi kita tulis gini deh 0, maka yang muncul adalah kode jurusannya. Nah, AKP ya sama PTK. Tapi kalau kita mau menampilkan misalkan, saya biar gini dulu ya biar paham. Tidak mau BR nya. Oke. Tidak mau seperti ini ya. Oke, tambahkan echo di sini. Ini buat supaya kalian bisa lihat ada 2 di sini. Nah, KKP dan PTK. Nah, kalau kita lihat di sini pakai 0. Nah, tadi kalau kita print R tadi kan muncul pakai 0 atau mau pakai ini kolom yang kalian tulis di sini. Jadi kolom yang ada di database ya, itu kode saat tambahkan petik, tambahkan jurusan. Nah, hasilnya sama. Nah, kalau kita mau manggil jurusannya tinggal ganti di sini jurusan. Nah ya, muncul adalah jurusannya. Kalau mau ambil dua-duanya tinggal kalian tampilkan aja. Oke ya, kalau sudah kayak gini kita bisa modifikasi. Caranya saya buka dulu, saya tutup dulu di sini dengan PHP, kemudian saya buka lagi di sini dengan PHP. Jadi di sini di tengah-tengah sini saya bisa masukkan coding HTML. Oke ya, saya buat codingnya tr, saya bikin baris dulu, kemudian di baris saya bagi beberapa kolom. Yang pertama saya panggil adalah nomornya, berarti yang muncul nanti adalah nomor 1 yang ini. Nah yang pertama, kemudian TD lagi. Nah ini saya pakai 2 gaya ya, yang pertama pakai echo, ini gaya yang kedua saya pakainya gini. Nah ini hasilnya sama, yang ini maupun yang ini itu sama, yang ini maupun yang ini sama ya. Kemudian $r, nah tadi udah paham ya, karena ini array bisa kita panggil 0 ataupun pakai panggil nama kolomnya ya gitu. Kalau pakai angka cenderung saya ngikutin urutan, jadi harus hafal urutannya, itu akan merepotkan ya. Kemudian TD, nah kemudian saya buang seperti ini, saya buang PHP nya tadi jurusan. Kemudian TD lagi, kita bikin 2 link. Yang pertama dia masuk ke edit.php, kemudian tanda tanya kode jurusan ini sama dengan PHP tab ya, R kode jurusan. Saya tulis di sini adalah edit
ya. Saya tambahkan garis seperti ini, kemudian saya tambahkan A lagi, saya buat link hapus titik PHP tanda tanya kode jurusan sama dengan dan PHP tab, kemudian sama dengan $R titik kode jurusan. Di sini tulis adalah hapus. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. Buat tambah cantik di bawahnya kita tambahkan P I iya copyright at Ahmad. Bisa ganti dengan nama kalian, jangan nggak usah harus nama saya, tahun 2022. Oke ya, kita refresh. Nah, muncul datanya. Oke. Ini masih satu-satu ya. Nah, ini kita satu-satu bisa ditambahkan di sini, yaitu nomor plus. Nah, ya, nomor plus. Jadi dia lakukan perulangan. 1 2. Udah benar ya? Oke, udah selesai. Ini udah paham ya. Jadi menampilkan data yang ada di sini dipindahkan ke datanya ke sini. Oke ya. Saya hapus aja dulu ya. Saya hapus aja dulu, kosong aja dulu. Tadi buat menguji aja. Oke, datanya kosong sekarang ya. Sekarang kita mau buat fitur tambah ya. Ini kosong ya. Saya Ctrl B, di sini saya gedekan dulu. Saya bikin file bernama tambah.php. Oke, latihannya kita buat di sini dulu halaman tambah. Kemudian di sini kita bisa tambahkan H3 form tambah. Kemudian di sini form action ya, kita tambahkan kosong. Metodenya adalah post. Nggak harus huruf besar huruf kecil ya, nggak ada masalah. Cuma nanti pada saat pengambilannya harus wajib huruf besar, menangkap variabelnya ya. Kode jurusan, kemudian saya buat input tipe teks, kemudian di sini adalah kode namanya ya, untuk yang menampung, BR untuk jatuhkan ke bawah. Membuat label lagi itu adalah jurusan, kemudian input tipe teks untuk jurusan, BR, kemudian input tipe submit, kemudian di sini saya tulis simpan, value-nya adalah simpan. Oke, nggak harus itu ya, boleh proses dan segala macam. Kemudian saya tangkap PHP-nya, saya jalankan if iset, jadi panggil sebuah fungsi namanya iset, cek apakah simpan ini memiliki nilai atau tidak. Kemudian kode jurusan kita sama dengan $_post kotak kode jurusan titik koma, kemudian jurusan $post jurusan titik koma di sini. Setelah itu dari awal kita panggil aja lah include-nya, include koneksi ya, supaya terhubung dengan database-nya seperti ini ya. Oke, kemudian query, panggil query-nya adalah insert into table jurusan value pakai value atau value s boleh ya. Kemudian di sini kita masukkan petik pertama adalah kode jurusan, koma lagi petik, untuk yang kedua adalah jurusannya ya. Kemudian petik tutup kurung titik koma, di sini sudah ya. Kemudian kita panggil MySQL query, sama ya kayak tadi di index, kita tinggal panggil si query-nya. Oke ya, seperti ini cukup mudah, sangat mudah sekali. Kalau kita buat selanjutnya, kita buat penutup PHP-nya dulu, ditutup, kemudian dibuka lagi di sini. Kita bisa masukkan coding JavaScript ya. Kemudian tulis saja window titik alert buka kurung proses simpan berhasil. Setelah dia masuk simpan berhasil, kita buat window titik location, kita pindahkan lokasinya ke index.php. Kita coba jalankan, refresh, sudah muncul ya. Kode jurusannya adalah misalkan kode jurusannya TI, Teknik Informatika, simpan ya, simpan berhasil ya. Oh, ada error. Tadi ada error apa ya? Kita coba di sini tambahkan died
untuk menahan supaya dia tidak langsung berpindah ke coding selanjutnya ya. Tes aja, simpan. SQL query itu parameter, oh iya ditambahkan parameter db di sini, salah ya, tinggalan parameter db. Refresh kembali, udah berhasil ya. Oke, refresh, nah udah masuk ya. Coba lagi kita coba PTK, teknik pemrograman dan teknisi komputer, simpan. Oke, ya, karena kita delete jadi dia tidak muncul yang ininya ya. Oke, refresh, continue. Oke, simpan berhasil, pindah ke sini. Oke ya, itu tambah. Kemudian kalau mau buat edit sangat mudah sekali. Edit itu logikanya ketika kita edit di sini dia akan menangkap parameter yang ada di dalam sini. Jadi gimana ya, sebenarnya mirip aja kayak tambah, cuman bedanya kita copy paste dulu yang ada ditambah, pindahkan ke edit, sini kita ganti jadi edit ya. Ini kalau nggak tahu caranya saya blok dulu tambahnya, kemudian Ctrl D ya, kemudian edit PHP. Nah di sini kita tangkap dulu ya. Nah kita tangkap value-nya, jadi siapa yang mau diedit ya, itu PHP. Sorry, kalau seperti ini nggak muncul anehnya, tidak muncul shortcutnya. Jadi kita di bagian sebelah kanan sini masih HTML ya, kita rubah jadi PHP dan simpan. Kemudian kita bahas ini PHP, nah muncul ya sudah. Pertama kita include koneksi dulu ya, koneksi titik PHP titik koma. Kalau sudah, Anda silakan pertama kita tangkap dulu variabel yang masuk. Misal tadi kalau kita lihat ketika saya edit, nah ini ada variabel yang masuk yaitu adalah kode jurusan sama dengan PTK. Maka kita tinggal tangkap menggunakan kode jurusan, kita masukkan ke dalam variabel jurusan ya. Kita tangkap dengan cara pakai get. Ya, di sini adalah kode jurusan. Lakukan query, itu adalah select, cari from dari tabel jurusan, where kode jurusan sama dengan dollar kode, pakai petik ya, dollar kode jurusan petik lagi titik koma, kemudian tinggal panggil dollar data mysqli fit array karena kita cuma manggil satu data, tidak perlu melakukan perulangan. Kemudian MySQL query, kemudian di sini $r sama dengan MySQL fit jangan pakai dolar ya, MySQL fit array buka kurung $data. Oke. Jadi ini adalah ini isinya adalah ini. Oke ya. Udah, kalau sudah dapat kita tinggal panggil, masukkan value-nya, dimasukkan di dalam value PHP kita pakai sama dengan gini aja ya, lebih mudah. Kemudian di sini tambahkan $r kode jurusan. Oke ya. Nah, tambahkan juga sama, tinggal saya copy paste aja dari sini. Saya masukkan di jurusan. Ini bukan lagi kode jurusan tapi jurusan. Karena di sini sudah ada koneksi, kita di bawah tidak perlu ada koneksi lagi. Ya, kita sudah tangkap satu-satu, ini ditangkap, ini ditangkap. Codingnya bukan insert lagi, tapi adalah update tabel jurusan set. Siapa yang dirubah itu adalah jurusan kode jurusan. Kemudian siapa yang dirubah itu adalah where kode jurusannya adalah kode jurusan titik koma. Tinggal kita jalankan query-nya, proses simpan berhasil, kembalikan ke indeks. Semudah itu ya. Coba kita jalankan. Saya back dulu, refresh, saya edit. Nah, ini ada kesalahan di line 5, sebentar ya. Line 5 ini MySQL, oh ya kurang parameter lagi ya, $db underscore ya, saya lupa. Oke, saya refresh kembali. Oke, ketemu ya, ini PTK di sini. Kemudian saya rubah, misalkan PTK-nya jadi PTK XXX, simpan. Nah, proses berhasil, kembali ke indeks, muncul, sudah berubah ya. Oke.
Oke, sini ya. Nah ini kalau problem kalau saya rubah di sini, nah ya aneh ya. Nah ini nggak berubah, kenapa? Karena kita untuk mengesetnya itu pakai kode jurusannya sebagai parameter pencariannya. Maka kita untuk supaya user tidak mengubah kode jurusan, tambahkan read only di sini. Semudah itu, selesai. Mudah banget ya. Ini edit, dan kalau saya buang lagi di sini simpan. Oke ya. Oke, berhasil. Kemudian kita untuk membuat hapus sangat mudah sekali, tinggal klik kanan hapus. Logikanya lebih mudah dibandingkan edit. Kalau ini Anda tinggal gini doang. Nah ya, ini ambil ini aja, coding yang ini dimasukkan dalam sini. Yang ditangkap tadi adalah get kode jurusan sama ya. Kita tidak select, tapi query-nya adalah delete from siapa? Ya benar, tabel jurusan where. Nah kode jurusannya sama dengan dollar, petik dulu ya, kode jurusan titik koma. Ini nggak perlu ditampilkan datanya, cukup seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal ambil coding yang ini. Oke, seperti ini cukup. Oke, nggak perlu ya, sorry. Nah ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Proses hapus ya, kita ganti berhasil. Sudah ya, semudah itu. Nah buat mudah banget ya. Kemudian kita refresh, saya hapus ini, proses hapus berhasil. Nah terhapus ya. Oke, udah berhasil. Kita membuat sebuah aplikasi dengan sederhana ya. Dan makan waktu berapa ini? Karena pakai penjelasan ya, 26 menit ya. Oke, dan teknisi komputer, simpan, berhasil ya. Oke, diedit juga, kita misalkan ini jadi pemrograman aja gitu ya, simpan, maka tetap berhasil karena juga kita udah hapus tadi ya. Nah, saya coba sembarangan kodenya, dan yang salah ini saya hapus. Iya, berhasil ya. Udah cukup seperti itu ya. Create itu artinya create, membuat, kemudian setelah dibuat read ditampilkan, update diedit, kemudian dihapus. Create root ya, create root, update, dan delete. Oke, selanjutnya kita akan lebih kompleks lagi. Kita akan membuat tabel bernama tabel SIA. Oke ya, selanjutnya kita akan buat tabel bernama tabel SIA. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Ada apa aja di tabel SIA tersebut? Ada kolom NIP, nama, alamat, JK, dan jurusan. Nah khusus jurusan kita akan hubungkan jurusan ini dengan tabel jurusan. Oke ya, kita buat dulu tabelnya, namanya tabel mahasiswa. Oke ya. Untuk latihan selanjutnya ini saya pakai yang sederhana dulu aja. Kita tidak pakai relasi dulu ya sementara. Oke, kemudian di sini kita kasih name, tipe datanya varchar sebanyak 10, kita jadikan dia primary. Kemudian di sini ada nama varchar 100. Kemudian di sini saya tambahkan juga alamat, kita pakai teks, ya panjang alamat itu ya. Sorry ya, teks. Kemudian di sini JK, jenis kelamin, kita tambahkan varchar. Enum aja ya, tambahkan enum karena hanya 2, nggak mungkin bertambah. Edit enum di sini. Nggak jalan JavaScriptnya, kalau nggak jalan gini aja, kalau L petik koma petik P untuk kita deklarasikan L itu laki-laki, P perempuan. Jurusannya, kemudian ini jurusan kita pakai varchar 100. Oke ya. Oke, kalau sudah tekan save. Sudah, nanti kalau kebingungan tinggal dihubungkan aja ya. Oke, tadi kalau kita udah bikin 2, harusnya bikin 1, 2, 3, 4, 5 itu jauh lebih mudah lagi. Mending paham ini ya. Kita coba deh, nama kita buat lagi ulang, CRUD 02. Oke, yang pertama kita buat tadi apa? Koneksi ya. Nah, ini PHP, boleh copy paste dari codingnya ya yang tadi. Nah, saya mau ulang aja lagi supaya lebih mantap ya.
localhost, kemudian define user, di sini adalah root, define kemudian di sini adalah passnya itu, di sini kita kasih value nya adalah kosong, kemudian di sini define, di sini adalah data ya, di sini adalah db sia $db sama dengan MySQL connect bular host, user, pass, data, kemudian or died buka kurung koneksi gagal. Kalau sudah, kita bikin lagi filenya tadi. Pertama adalah index.php. Kita hubungkan dulu database-nya dulu dengan panggil koneksi.php, maaf ya. Kemudian di sini HTML belajar data mahasiswa. Setelah tahu seperti itu, kita buat dulu kayak tadi sama ya, H3 data mahasiswa. Kemudian di sini kita bikin link href untuk tambah .php untuk tambah. Kemudian table, kita bikin border 1. Kemudian di sini tr text table header nomor. Kedua tadi adalah name, lagi di sini nama, di sini adalah alamatnya, di sini adalah jenis kelamin, kemudian jenis kelamin, kemudian jurusan, kemudian tambahkan lagi adalah aksinya. Nah, panjang ya, kalau nggak apa 3 copy paste aja tadi ya. PHP, kita panggil query-nya adalah select bintang from table tbl mahasiswa, kemudian $data MySQL query $data query, kemudian nomor 1, kemudian while, kita buat while nya conditionnya adalah $r sama dengan MySQL fit array dalam kurung $data. Sudah muncul seperti ini. Kita buat perulangannya, kita tutup dan buka. Tutup dulu, kemudian buka kembali. Oke ya, supaya kita enak ya. tr td. Nah, kita masukkan php. Saya udah paham tadi ya di sebelumnya, itu nomor, kemudian td lagi, php tab $r name, td php $r nama ya, td php tab $r alamat ya, kemudian td php tab $r jika jenis kelamin, td php $r jurusan, kemudian td kita bikin 2 tombol. Yang pertama ke edit.php, tanda tanya, code name sama dengan $r, bisa $r ya, pakai php dulu, kemudian terus di sini $r sama dengan ketik buka kurung name, ya betul, kemudian tambahkan br untuk jatuh, aling a lagi, del hapus, php tanda tanya name sama dengan php tab $r name ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah benar, jangan lupa tambahkan di sini copyright-nya. Saya copy paste dari kursus 1 aja ya. Ini ya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bikin tambah
tambah.php. Kalau nggak mau ketik lagi bisa di sini ya. Oke ya, kita tambah, kita buat dulu. Sorry, maaf. Bisa buat koneksi dulu di sini, include koneksi .php, kemudian sini HTML, belajar form tambahnya ya, form tambah. Oke, H3 lagi untuk headernya, form tambah form. Nah gini ya, action dan metodenya post. Kemudian sama kayak tadi, label dulu name, kemudian input tipe text, namanya adalah name. Kita BR kembali, biar enak saya copy paste saja sebanyak 5 ya. Oke, 5 pertama name, kemudian nama, di sini saya ganti nama, kemudian alamat kita ganti bukan input tapi kita pakai text area, name-nya juga sama, tetap name-nya adalah alamat. Kemudian habis alamat adalah jenis kelamin ya, kita pakai radio, di sini adalah JK, value-nya adalah L. Di sini kita tulis laki-laki. Kemudian input lagi tipe radio, kemudian JK juga di sini sama, value-nya adalah P atau kita sebut dengan perempuan. Kemudian untuk selanjutnya jurusan, kemudian kita tulis di sini name-nya adalah jurusan. Oke, sudah. Kemudian ya kita cara menyimpannya sekarang. Tombolnya belum ya. Input tipe submit, name, simpan, value simpan. Oke ya. Kemudian kita buat PHP-nya sama caranya kayak tadi, if set buka kurung lagi $post simpan apakah ada nilainya atau tidak. Kemudian kita tangkapin satu persatu ya, kita tangkap satu. Pertama name kita tangkap, terus nama, kemudian $post juga nama, kemudian $alamat sama dengan $post, ini alamat titik koma, $JK sama dengan post JK K, di sini koma, $jurusan sama dengan $post jurusan titik koma ya. Kemudian include, kita includekan dulu koneksi titik PHP, kemudian kita bikin query kayak tadi sama, insert into tabel tabel mahasiswa, value-nya huruf gede boleh, huruf kecil boleh, supaya biar enak aja sih kalau saya. Kemudian di sini kita tambahkan, pertama ada $name, koma, ketik adalah $nama, kemudian $alamat, koma, ketik adalah $JK, kemudian jurusan kurung ketik 2 ketik koma, ketik koma. Serupa ya. Salah apa ini sih? Oh, ini petiknya 2, petiknya 1 ya. Kemudian ini kenapa ini? Oke, kemudian kita tambahkan di sini
MySQLi query buka kurung $db query-nya. Dia akan jalankan eksekusi yang kita minta. Kemudian scriptnya tambahkan di sini, tutup script, kemudian buka lagi sini. Kalau sudah, kita tulis sini script, kita tulis di sini window alert proses ini tambah berhasil, dan window location sama dengan buka kurung index.php. Sudah ya. Kemudian udah ya, ini sudah cukup lah ya. Kita coba tambah datanya, kita pindahkan sini, bukan core 2 lagi, core 1 lagi, maaf, kita core 2. Oke ya. 24 di indeks ya, ada masalah di 24 di indeks. MySQLi query ya, dibilang apa di sini, query, oh ya, kurang satu lagi, kelupaan $db underscore, iya lupa ya. Oke, saya refresh ya, saya tambahkan 32 parameternya ketinggalan di bagian 32, tinggalan ini bukan koma ya, titik koma yang benar. Oke, kemudian kita masukkan NIM-nya 1345 Patroy Jalan Sentosa laki-laki dan pemrograman teknis komputer. Simpan, berhasil. Ada error tadi ya, kita coba tahan dulu di sini, titik koma, kita coba jalankan, tambah. Ada masalah di NIM kayaknya. Oke, kita coba laki-laki jurusannya, simpan. Oke. Tidak ketemu pos yang pakai huruf kecil ya, jadi posnya harus pos beneran, pos seperti ini. Kemudian tambah di 29 already. Ya, 2 kali ya, saya buat koneksi di atas, saya buat lagi koneksi di bawah. Ini bahaya. Oke, refresh kembali, sudah bukan saya error, tidak ada. Jadi 1345 Ahmad Roy Jalan Sentosa laki-laki, dia jurusan programming. Simpan. Oke, karena tidak ada dead, jadi dia tertahan di sini ya kodenya. Kalau refresh, oke, berhasil tambah. Oke ya. Aksinya hilang di sini ya. Kita coba kembali ke indeks. Tidak ada yang aneh. Ya, saya lupa di sini tulis saya edit, di sini adalah hapus. Pantesan kok ada yang kurang nih, gitu ya. Oke, coba kita edit ya, bikin editnya. Ingat, edit ini tidak berbeda dengan tambah. Jadi kalau kalian mau mudah dan cepat, tambahkan gini. Nah, tapi di sini tambahkan penangkapannya ya, gitu ya. Jadi PHP, oke, PHP. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke, maaf, saya minum dulu. Oke, yang pertama, silakan ini langsung aja ya, codingnya seperti ini, nggak ribet ya jadinya. Kita langsung isi aja, akan lebih enak. Kita tangkap dulu NIM-nya ya. Pertama kita NIM sama dengan get NIM, sudah ketangkap ya. Kemudian kita buat query, select bintang from table mahasiswa where NIM sama dengan NIM. Oke, titik koma di sini. $data sama dengan MySQL query, jangan lupa $db kemudian query. Nah, di sini udah dapat datanya, MySQLi fit array $data.
tutup kurung titik koma. Udah ketemu ya. Kemudian ditambahkan di sini PHP maaf, value dulu ya, value PHP tab PHP. Oke, di sini $R sama dengan ini ya. Kemudian di sini juga sama value $R nama ya. Kemudian di sini saya tinggal copy paste aja sebenarnya. Nah, di sini bukan value ya, di sini langsung tulis aja. Nah, di sini alamat. Kemudian di bagian ini, nah ini agak sedikit trigger kita membuatnya seperti ini logikanya. Kita buat logikanya di sini dengan gampang. If $R buka kurung jika kurung sama dengan L laki-laki. Ada itu lupa ketinggalan. Kemudian buka kurung echo check it titik koma. Kemudian saya mau pakai cara yang kedua, lebih simpel. Ini kita caranya sini, tidak pakai gini, kita cukup tulis agak sulit ya. Ini kita ganti aja, saya jelaskannya. P pakai P, ini adalah cekit. Kalau dia CK nya adalah P, maka cekitnya ada di perempuan. Kemudian jurusan sama aja kayak ini tadi, tinggal kita masukkan value-nya ke dalam jurusan, nanti dengan jurusan. Mirip di tabel yang pertama ya, tabel jurusan ya, hanya bedanya ini bukan lagi pakai insert tapi update tabel jurusan. Set yang dirubah, nah, ya yang dirubah adalah yang pertama name sama dengan $name, koma alamat alamat nama ya, harusnya nama dulu, bukan name ya tapi nama di sini, nama. Kemudian di sini tambahkan siapa ini, nama, kemudian alamat, kemudian di sini tambahkan alamat, koma jika sama dengan jangan lupa petik di sini ya, petik supaya ada pembedanya, petik di sini petik, kemudian JK. Dari JK jurusan sama dengan petik $jurusan. Oke, sudah berhasil semuanya. Tambahkan where, mana tadi? Tambahkan where name sama dengan petik $name. Ini dibuang aja, jalan berhasil edit ya. Kita coba jalankan codingnya, saya edit di sini. Nah line 2 ya. Oh ya, tutupnya ketinggalan ya, saya lupa. Kalau bisa kita buat titik koma.
Oke, saya kehilangan apa ini? Oh, udah bener tadi ya, udah bener. Yang salah apanya? Refresh kembali. Oh ya, udah benar ya, udah ketangkap ya, sesuai dengan ini. Jadi kalau saya masukkan ini, saya muncul adalah ini ya, kosong di nimnya. Oke, kalau sudah, misalkan saya ganti perempuan, simpan. Oh, ini ada kesalahan nih, ada tanda tanda. Ini ke double batasannya. Oke, simpan. Perempuan, simpan, berhasil edit. Kita lihat, oh tidak berubah ya, harusnya berubah jadi perempuan. Yang salah, name, where. Update set jurusan, bukan jurusannya, salah ini, mahasiswa gitu ya. Pantesan dia tidak teredit ya. Oke, berhasil ya, P perempuan. Selanjutnya kita bikin hapusnya, gampang banget ya hapusnya. Bikin hapusnya PHP, kemudian di sini kalau lupa ya copy paste aja dari sini. Jadi enak saya gini kan aja. Biar ingat terus ya. Include koneksi dulu titik PHP, kemudian tambahkan penangkapannya yaitu name, ditangkap name, kemudian jalankan query-nya yaitu delete from table, bukan jurusan tapi mahasiswa, where name sama dengan $name titik koma ya. Kemudian data sama dengan MySQLi query $db koma $query koma, kemudian R adalah MySQLi sorry sorry. Nah, ini udah benar nih, gini dong. Nah, ini saya ingatan yang tadi ya. Nah, gitu udah cukup. Ya, udah cukup. Kita tambahkan scriptnya di sini, script JavaScript window titik location, window alert dulu ya, alert proses titik ya dulu ya, proses hapus berhasil titik koma, kemudian window titik location sini script sudah. Coba udah selesai gini doang. Kita coba ya hapus yang ini. iQuery latan 4 ya. Query on ini titik koma ketinggalan. Ini jangan lupa petik, di sini juga petik. Oke ya. Udah perfect. Kita coba hapus lagi. Oke, udah berhasil ya. Bisa nambah, edit, hapus pakai ini. Nah, sekarang gimana kalau kita hubungkan antara tabel jurusan dengan mahasiswa? Jadi kita tinggal rubah di bagian ininya. Latihan selanjutnya yaitu kita membuat ininya itu terhubung dengan tabel jurusan ya. Ini pelajaran untuk relasi database. Ini ganti varchar-nya 10 sesuai dengan yang ada. Kemudian kita buat dia jadi foreign key. Caranya tambahkan indeks di sini, go, tambahkan di sini indeks bernama kode jurusan, kemudian go. Sudah terbuat. Oke, mahasiswa udah jelas ya. Udah benar ya. Oke, cara penghubungannya gimana? Tambahkan relation view, kemudian di sini adalah kode jurusan terhubung dengan SIA dengan tabel jurusan, kode jurusan. Jadi terhubung ya ini datanya. Nah, supaya terhubung seperti ini, supaya lebih keren lagi, saya tambahkan
saya ganti di bagian ini, bagian indeks ini ya. Ini bukan lagi kode jurusan tapi benar jurusan ya. Bedanya di query-nya sini tidak pakai gini, kita bisa pakai gini. A titik itu, kemudian B titik bintang. Jadi semuanya kena ya. From tabel mahasiswa where as A left join dengan tabel jurusan as B where ada so on tab A titik kode jurusan dengan B titik kode jurusan. Oke. Nah ini ya, kita bisa tangkap dapat apa ya. Kita refresh. Oke. Error ya 26. Jadi sini MySQL query filter select titik bintang from tabel mahasiswa as A left join tabel jurusan as B gitu ya, on. Kita refresh kembali. Jadi kalau ada error jangan takut ya. Kemudian untuk tambahnya oke, itu aja. Selanjutnya kita bikin tambahnya. Kita sudah buat ya tadi tambahnya kayak biasa. Tambahnya tadi name-nya Ahmad Roy tes laki-laki 4. Oke. Nah, karena di sini jurusan, ketika kita tambah di sini bukan sembarangan inputnya, tapi terhubung dengan jurusan di sini. Ini ada PTK ya, maka kita hubungkannya dengan cara seperti ini. Tambah, kemudian pada saat nambah, pada saat indeks, oke, kita tambahkan di bagian editnya. Tuh, tidak seperti ini, kita pakai bantuan namanya select ya, select. Kemudian di sini name-nya adalah kode jurusan. Ada option pertama, ini kita tambahkan kayak gini ya. Oke, koneksinya seperti ini. Kemudian tambahkan while Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya aja ya. Untuk relasinya tadi sudah benar ya. Nanti kita akan buat relasinya. Itu aja. Udah lama banget 58 ya. Saya coba deh ya. Ini kalian bisa nambahkan di sini while dollar. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Query sama dengan select bintang from tabel jurusan. Kita ambil jurusan my dollar data sama dengan MySQL query $db query. Query titik koma. Kemudian kalau sudah dapat gini, kemudian kita bisa panggil dia $r sama dengan MySQL fit array dalam kurung $. Oke, sudah dapat, maka kita tinggal panggil. Tutup dulu ya, tutup. Kemudian saya buka kembali supaya tidak mengganggu. Kemudian saya buat di sini optionnya. Kemudian valuenya adalah php tab php
begini ya, dolar R kurung adalah kode jurusan. Di sini kita bisa tampilkan PHP dolar R jurusan. Nah, ini kita bisa ambil seperti ini ya. Nah, ini saya terhubung, ini bukan lagi jurusan tapi kode jurusan. Sorry ya, salah, di sini kita hapus ya. Kode jurusan, di sini bukan jurusan tapi kode jurusan. Kode jurusan ya. Kemudian ketika mau edit tidak ada bedanya, tidak ada perubahan. Terus untuk edit tadi sebenarnya ada sedikit perubahan. Ketika ini kita bikin logika dulu, yaitu if dolar R kurung kode jurusan apakah sama dengan dolar sudah R, jadi sini bukan R lagi, X R G H, misalkan H, apakah kode jurusan ini sama dengan kode H, kode jurusan. Ya, apakah sama? Kalau sama, lakukan ini. Buka, tutup dulu, baru buka lagi. Optionnya seperti ini, tambahkan option, ditambahkan select. Oke, kemudian di sini kalau else kurung kemudian ya berhasil submitnya. Ini kode jurusan, kemudian tambah caranya sama dengan di sini, hanya bedanya dia tidak ada proses lagi. Oke, sudah berhasil seperti ini ya. Kode jurusan apakah dengan sama dengan H yang sama H dengan maka dituliskan seperti ini. Submit, ini name, update bubble mahasiswa, kode jurusan. Oke, kita coba. Oke, namanya 111, namanya Ahmad Roy, Jalan Sentosan, laki-laki. Nah, ini nggak muncul ya. Yang tambahnya tidak muncul. Oh ya, masih seperti ini ya. Teks jurusan kita tambahkan edit di sini. Saya label sampai seleksi. Oh, tidak ditemukan variabel R. Terhubung ya, kita begini kan terhubung, kemudian tambah di atas saja ya, intinya supaya rapi aja ya. Kemudian di sini ada kesalahannya di mana ya, dolar R, dia tidak menemukan dolar R padahal di sini. Oh, kalau tambah dia tidak perlu ini ya. Kalau edit perlu itu ya. Kalau tambah tidak perlu, dia cukup seperti ini saja.
ya, tidak ada dolar R ya. Di sini adalah hal tes. Nah itu ya, tes. Tombolnya ketinggalan, tambahkan ini aja. Oke, simpan, udah benar semuanya, tinggal insertnya seperti ini. Bukan jurusan lagi tapi kode jurusan. Oke, di sini juga sama. Oke, kita tes. Oke, muncul ya sudah ya. Ini relasinya. Kalau tadi ada sedikit masalah kayaknya. Saya coba di delete dulu sebelum keluar. Tambahkan logonya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, kita tambah ya. Kemudian kemudian kita bikin edit. Oke, ada sedikit masalah di editnya. Kayak 37. Astaga, bukan jurusan ya. Di sini sebentar. Salahnya di mana ya? Dolar R. Ada ya, kecil ambilkan jurusan. Sama ya, jurusan benar ya di sini. Kenapa di error di 37 ya? Oke, di sini ada kesalahan mungkin ya. Select bintang from tabel jurusan. Tampilkan well SQL if array buka kurung di sini. Jika kode jurusan sama dengan kode jurusan R di sini yang ini ya, sama dengan ini. Oh, di sininya bukan R tapi H ya, salah saya. Nah, di sini Ctrl D, ini namanya bukan. Ups, ada kesalahan. Saya tutup dulu, kemudian saya buka kembali. Saya tarik tadi ya. Ini ada sedikit masalah ketika itu harus di restart ya. Ada problem sedikit. Oke ya, PHP di sini root. Oh, bukan yang ini, sorry. Remove tapi htdocs yang ada di sini ya. Bukan ya, ada di C exam htdocs, kemudian Ahmad ada di sini. HP CRUD 2, kemudian di bagian edit ya, bermasalah. Query select bintang from tabel jurusan, di sini bukan R lagi R, tapi di sini adalah H sesuai ada di sini ya, H. Oke. Refresh, sudah tidak ada masalah. Oke ya.
kebetulan ini ada 21. Coba kita tambahkan tabel jurusannya terhubung dengan di sini ya. Insert, saya tambahkan di sini AKP akuntansi. Ya, di sini kita bisa lihat ada 2. Nah, sesuai ya. Sini, misalkan akuntansi, simpan. Oke, akuntansi. Ini ya. Kemudian kalau mau buat hapusnya sudah benar. Oke, berhasil. Jadi ini terrelasi ya. Kalau tadi tidak terrelasi, sekarang terrelasi. Jadi misalkan Anda kita masuk di CRUD 1 ya. Nah, ini di CRUD 1 tambah edit. Misalkan saya tambah lagi TI ya, ada teknik informatika. Nah, ini datanya ada 3 ya. Nah, ketika terhubung dengan ini, ketika kita tambah, datanya juga sama, ada 3 di sini. Jadi saling terhubung ya, gitu. Jadi kalau misalkan ini saya sudah jalankan nih pemrograman ya. Kalau pemrograman saya hapus gimana? Nah, dihapus tidak bisa ya, tapi kalau TI bisa dihapus. Nah, bisa dihapus. Karena PTK ini terhubung dengan ini. Jadi sudah kita menjalankan relasi database-nya ini. Jadi sangat berguna sekali ya. Oke, itu udah kita komplit belajar CRUD 1 dan CRUD 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar logika loginnya ya. Logika login. Sebentar. Oke, kita buat logikanya seperti ini ya. Oke, buat loginnya kita bikin CRUD 3 ya. Ya, kita bikin di sininya. Nah, kita buat sebuah aplikasi yang di dalamnya nanti ada login dan segala macamnya. Oke, udah benar ya. Oke, ini sudah sampai sini udah cukup, saya anggap cukup, udah bagus banget. Untuk yang selanjutnya ini adalah steps pengembangan ya. Jadi untuk belajar memahami membuat suatu aplikasi yang di dalamnya udah menghubungkan beberapa tabel ya. Oke, coba ini sekarang saya buat sebuah aplikasi ya. Oke ya, aplikasi. Jadi di aplikasi ini nanti kita ada loginnya, kemudian ada menunya, bisa tambah data masuk data mahasiswa maupun data jenis kejurusannya. Oke ya. Oke, kita langsung versi komplitnya aja ya. Versi komplitnya di dalamnya nanti ada jurusan, ada login, mahasiswa, pengguna, dan profil. Oke ya. Oke, langsung satu video ini aja ya. Oke, saya buat folder bernama new folder bernama saya bikin CRUD yang baru aja ya. Ini CRUD yang baru. Selanjutnya nanti yang aplikasinya selanjutnya aja ya, di video selanjutnya aja. Ini saya mau buat tambahnya di sini ya. Itu ada fotonya. Nah, gimana kalau kita buat di sini ada fotonya. Nah, di sini tadi belum ada foto ya. Kita bikin di sini ada fotonya. Nah, pelajaran yang kemarin di form itu udah bisa kita praktekkan di sini ya. Ya, kita tambahkan di sini supaya komplit ya. Di sini saya tambahkan satu struktur lagi. Nanti di bawah kode jurusan enggak apa-apa deh ya. Kemudian di sini tambahkan foto. Itu kita tambahkan varchar aja sebanyak 100 save ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan versinya. Ini kita bisa nambahkan, tambahkan di sini. Oke ya, bisa tambahkan di sini CRUD 2 ini. Jadi tadi udah versi biasa mahasiswa, sekarang versinya dihubungkan. Selanjutnya kita tambahin fitur namanya upload foto. Nah, jadi lengkap sudah di dalamnya ya. Sini saya tambahkan folder bernama aset. Nah, ini di dalam aset nanti kita akan nyimpan beberapa foto di dalamnya. Oke ya.
Oke, saya tambahkan dulu di sini. Setelah jurusan ada namanya, sini tambahkan TH, itu adalah foto. Oke ya, foto. Di sini TD, tambahkan IMG, weight-nya kita kasih dia 150 pixel, height-nya 150 pixel juga ya. Sini src-nya kita larikan dia ke assets, kemudian filenya, nanti nama filenya adalah dari $R foto. Nah ini nama filenya nanti kita ambilkan. Sudah seperti ini. Kemudian untuk tambahnya ya, di bagian tambah, ini label salah nih, satu aja cukup labelnya. Oke, tambahkan di sini tidak ini. Kalau masih ingat pelajaran PHP kemarin, kita bisa belajar di bagian upload ini ya. Di bagian upload sini ditambahkan entity type yang ini ya, supaya untuk bisa mengupload. Nah ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan label baru. Labelnya adalah upload foto. Kemudian di sini input tipe file, namanya adalah foto ya, gitu. Jadi dia akan upload fotonya PR, jangan lupa. Kemudian kita buat codingnya di sini. Nah, kalau masih ingat upload foto ya, codingnya seperti ini. Prosesnya kita tinggal copy aja sebenarnya. Kalau masih ingat ya, ini. Nah, ini biar cepat aja ya, karena saya buatnya sudah terlalu malam, ini sudah jam 9 lewat berapa ini. Oke ya, ini ke aset ya, aset, nanti tinggal lihat aja codingnya. Kemudian file name, ini bukan underscore file, tapi karena di sini file, saya kasih juga file di sini biar enak ya, sama aja ya, tidak banyak perubahan. Aset ke filenya, tidak perlu echo. Oke, jadi kita masukkan di sini. Oke, kalau berhasil masukkan. Kemudian yang kita masukkan adalah di sini adalah nama filenya. Tadi adalah ya, biar enak saya buat di sini file ya. Oke, filenya di sini kita tambahkan $file sama dengan ini $x $file. Oke ya, ini saya pasti di sini. Oke, udah berhasil. Kalau upload foto, kalau edit fotonya kita pakai sedikit logika sama kayak tadi, tambah ya. Saya tinggal copy aja di bagian label yang ini, edit, kemudian di sini. Oke ya. Nah ini logikanya, kalau di sini kan langsung ya, tadi itu langsung uploadnya wajib diupload ya. Maka ketika ini kita bisa bikin logika. Tambahkan di sini ya. Nah, kita bikin dua logika, if file name-nya ya kosong. Kalau kosong berarti dia tidak ngupdate foto ya. Kalau tidak kosong berarti dia ini ya. Saya masukkan. Kalau tidak kosong dia jalankan yang biasa aja. Tapi kalau dia tidak kosong maka jalankan sama seperti tambah. Ya di sini seperti ini. Query-nya adalah ini, yang ini ya. Yang ini. Oke, biar enak segini kan ya. Kemudian saya hapus. Di sini tambahkan foto. Foto sama dengan $file. Oke, koma, tidak pakai koma. Oke ya.
seperti ini aja udah berhasil. Kita coba jalankan dulu, tambah refresh. Nah, ini kosong ya fotonya, kita coba tambahkan foto. Saya download aja di internet ya, foto pas foto ya, saya cari di internet dulu pas foto ya. Ini ada beberapa gambar, mohon maaf kalau gambarnya ada yang tercopy ya, saya hanya mengambil dari sini. Misalkan saya ambil ini ya, ini contoh aja, ini foto ya, ini kemudian saya masukkan dalam sini. Tes laki-laki, nih purchase fotonya tadi yang di download, foto kemudian simpan ya, berhasil ya fotonya. Oh, fotonya tidak tampil ya, kita lihat apakah salah. Kita lihat di asetnya muncul ya, fotonya muncul. Di database-nya apakah masuk, kita lihat masuk ya, masuk, fotonya masuk, tapi dia tidak muncul ya. Nah, tidak muncul aset. Oh, saya pakai S ya, pakai S aset aja gitu harusnya. Oke, udah berhasil ya, nih udah muncul. Kalau diedit fotonya, misalkan kita ganti foto yang lain, saya ambil lagi gambar dari sini ya, misalkan yang ini saya ambil. Ini mohon maaf kalau fotonya ada di internet, saya hanya mengambil contoh saja dari internet. Saya diinikan, simpan. Oke, ya berubah ya fotonya. Oke, kita coba lagi. Oh gini, salah ini, berarti ini ada kesalahan nih. Sebentar, kita lihat di bagian codingnya. Edit ya, ada masalah sedikit di edit. Oh, salah, saya naruh di sini ya, naruhnya harusnya di sini. Oke, paste ya di sini. Oke, kemudian di refresh. Oke, udah bener ya, kita foto, simpan. Oke, ada error tadi ya, sedikit error. Kita coba delete-kan di sini untuk menahan codingnya untuk tidak langsung berpindah. Kita upload foto dulu, simpan. Oke, undefined file. Oh, dia tidak ketemu namanya file. Saya namanya sini file. Oke, saya ketinggalan apa di sini? Nah, ini sama kayak tambah tadi. Tambahkan ini ya, ketinggalan ini itu ya. Nah, ini ya. Oke, kemudian saya refresh kembali. Oke, saya choose file yang ini, saya simpan. Oke, berhasil ya. Oke, kita coba. Jadi hilangkan date-nya tadi supaya jalan lanjut. Saya refresh aja, continue. Oh, tidak berubah ya. Apakah benar tidak berubah? Oh, ini masuk ya, filenya masuk. Tapi ada masalahnya di mana? File sama dengan kosong, tidak usah diupdate fotonya. Tapi kalau dia ada, oh maaf, tidak pakai petik saya, maaf, saya tidak pakai petik, saya error jadinya tidak tampil ya. Jadi foto lagi kembali, saya masukkan yang ini, simpan. Tuh, berhasil ya, berhasil. Jadi ada fotonya ya. Abaikan dulu mengenai tipe filter, tipe filenya, ukurannya dan sebagainya. Kita hanya fokus kepada bagaimana cara menguploadnya saja. Oke, nanti kalau yang lebih kompleks itu kita nanti belajarnya di Codeinator ya. Oke, ini belajar udah cukup, sangat cukup sekali. Nanti untuk yang aplikasi akan saya bantu buatkan ya. Oke, itu saja, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, tadi stop. Terima kasih.